Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan tentang bagaimana menahan lisan agar tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Sebetulnya itu pilihan ya ketika kita beramal, antara kita ingin dipuji oleh manusia atau ingin dipuji oleh Rabb-nya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara ingin dihargai oleh makhluk atau dihargai oleh Khalik. Antara ingin diakui oleh manusia atau diakui oleh Allah dan para malaikat. Itu pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Karena nggak mungkin kita dapat dua-duanya. Sekarang tinggal kita timbang-timbang. Apa untungnya dihargai manusia, dipuji manusia, atau dimuliakan manusia dengan dimuliakan Allah, dipuji dan dihargai Allah? Apa untungnya? Lalu kita timbang-timbang mana lebih untung dan mana lebih rugi. Kalau kita belajar dalam banyak literasi ayat dan hadis, sebetulnya pujian dan penghargaan manusia itu sangat-sangat relatif dan sangat-sangat fana. Artinya kita effort habis-habisan untuk menunjukkan kebaikan kita, ternyata pujiannya segitu doang. Manusia paling-paling memujinya dengan like, dengan kalaupun dia komen, lebih jauh lagi paling repost, tapi jarang banget. Paling-paling like dengan komen doang. Itulah pujian manusia terhadap sebuah kebaikan yang effort kita habis-habisan terhadap itu. Kayak misalnya kita bikin sebuah video ya. Bikin video walaupun 1 menit kan nggak gampang ya, bisa sampai 1 jam produksinya. Tapi usaha kita 1 jam bikin video itu cuman dapat like dengan komen doang. Nah, kalau urusannya branding atau marketing masih mending. Tapi kalau urusannya amal solih, rasanya kayak terlalu murah. Ibadah atau kebaikan amal solih kita cuman untuk dapetin like dan komen dari manusia. Kalaupun viral, ya dalam hitungan hari juga bakal dilupain sama manusia. Jadi nggak terlalu nguntungin dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan kita. Beda dengan ketika kita merahasiakan amal kita agar hanya di-like oleh Allah, kemudian para malaikat. Itu sifatnya abadi sampai di akhirat. Allah nanti akan omongin lagi pas kita ketemu Allah. Ini hambaku yang ahli sedekah, ini hambaku yang ahli tahajud, ini hambaku yang ahli zikir, dan seterusnya. Allah nggak pernah lupa, dan Allah itu pasti akan memberikan penghargaan dan balasan yang lebih baik dari apa yang udah kita kerjain. Jadi kita ngerjain 1 kebaikan, dibalasnya minimal 10 kebaikan. Nah, dari situ aja udah kejawab kira-kira mana yang lebih untung, mana yang lebih rugi, sehingga kita bisa menguatkan hati kita dan lisan kita untuk tidak membicarakan kebaikan kita tanpa ada kebutuhan yang mendesak, agar itu bisa tetap menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.